Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Mutiara Hafid dengan NIM 2302452 dari kelas 5TI2. Pada video ini, saya ingin menjelaskan mengenai materi Simple Adaptive Wake atau SAW. Nah, kita mulai pada penjelasannya. Simple Adaptive Wake atau SAW adalah metode pengambilan keputusan multikriteria yang paling terkenal dan sederhana. Konsep dasarnya adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua atribut. Nah, di sini terdapat contoh soal kasus. Tentukan lokasi terbaik untuk membuat sekolah. Nah, di sini terdapat kriteria atau C1-nya kepadatan penduduk, C2 jarak kelahiran, C3 jarak dengan penduduk, C4 jarak dengan SD lain, C5 harga tanah. Lalu alternatif atau A, di sini ada A1 Grogol, A2 Kembang Tanjung, A3 Padang Tiji, A4 Peure, A5 Sigli. Bisa dilihat pada video tabel kriteria alternatifnya. Di sini terdapat C1 sampai C5 untuk kriterianya, lalu alternatif ada 1 sampai A5. Bisa dilihat pada video. Nah, untuk SAW ini adalah metode yang sangat intuitif. Kita akan mengalihkan nilai setiap kriteria dengan bobotnya, lalu menjumlahkannya. Kasus ini adalah mencari lokasi terbaik untuk sekolah, di mana ada 5 kriteria dan 5 lokasi alternatif. Kita mulai pada tahap yang pertama, menentukan bobot atau W. Di sini terdapat 5 bobot yang ditetapkan. Untuk W1 kepadatan penduduk 0,15, lalu W2 jarak kelahiran 0,15, lalu W3 jarak dengan penduduk 0,2, lalu W4 jarak dengan SD lain 0,2, lalu W5 harga tanah 0,3. Di sini untuk total pembobotan harus 100% untuk mencapai 1, seperti sigma W sama dengan 1. Nah, untuk penjumlahannya 0,15 tambah 0,15 tambah 0,2 tambah 0,2 tambah 0,3 sama dengan 1,0. Nah, kita asumsikan bahwa kriteria yang paling penting adalah harga tanah atau C5 dengan bobot 0,3, diikuti oleh kriteria jarak C3 dan C4, masing-masing 0,2. Bobot ini harus dijumlahkan menjadi 1,0. Lalu kita lanjut ke tahap yang kedua, menentukan benefit dan cost. Nah, di sini untuk menghasilkan normalisasi R, maka kita harus mencari dan menentukan mana benefit dan cost. Untuk harga tanah adalah satu-satunya nilai cost atau biaya yang lain, semua benefit atau keuntungan. Benefit atau keuntungan yaitu nilai yang lebih besar diinginkan. Contoh, kepadatan penduduk atau C1, lalu jarak kelahiran atau C2. Untuk cost atau biayanya yaitu nilai yang lebih kecil diinginkan. Contoh, harga tanah atau C5, lalu jarak dengan SD lain atau C4. Nah, di sini terdapat contoh tabel benefit atau cost-nya. Bisa dilihat pada video. Sekolah yang ideal harus berada di daerah padat penduduk atau benefit, tapi harga tanahnya murah atau cost. Nilai 90, 89, 78, 78, lalu 20. Di baris bawah itu adalah nilai ekstrim atau max atau min dari setiap kriteria yang kita ambil dari tabel data awal. Nilai ekstrim ini akan kita gunakan sebagai pembagi dalam angka normalisasi. Lalu kita mulai pada tahap ketiga, normalisasi matriks atau R. Di sini terdapat A1, C1 yaitu benefit, nilai dari A1, C1 yaitu 60/90 sama dengan 0,744. Lalu nilai A1 C5 yaitu cost atau nilai A1 C5 yaitu 20/78 sama dengan 0,256. Nah, di sini untuk rumus normalisasinya terdapat kriteria benefit RIJ sama dengan XIJ per max XI, lalu kriteria cost RIJ sama dengan min XI per XIJ.
Nah, di sini normalisasi dilakukan agar kriteria yang satuannya berbeda, misalnya kepadatan penduduk dengan harga tanah, bisa kita gabungkan. Untuk kriteria benefit, kita membagi nilai alternatif dengan nilai maksimum kriteria itu. Untuk cost, kita membagi nilai minimum kriteria itu dengan nilai alternatifnya. Hasilnya selalu antara 0 dan 1, di mana 1 adalah nilai terbaik. Lalu kita lanjut ke tahap yang keempat, bagian perankingan. Untuk bagian pertama, menghitung nilai alternatif. Di sini terdapat rumus perankingan vektor preferensi FI. Bisa dilihat pada video untuk rumusnya. Lalu untuk contoh perhitungannya F1, di sini ada F1 sama dengan R11 kali W1 tambah R12 kali W2 tambah sampai seterusnya sampai R15 kali W5. Lalu sebagai contohnya, di sini R11 kali W1 sama dengan 0,744 kali 0,15 sama dengan 0,1116. Nah, untuk tahap yang selanjutnya, tahap kelima, perankingan bagian kedua untuk menghitung total FI. Nah, di sini FI adalah jumlah dari semua hasil perkalian RIJ kali WJ untuk setiap alternatif. Bisa dilihat pada video untuk tabel kriteria alternatifnya. Di sini ada tabel kriteria C1 sampai C5, lalu alternatif A1 sampai A5 beserta hasil dari keduanya. Nah, di sini alternatif dengan nilai FI terbesar adalah A5 atau Sigli dengan nilai 0,7655603. Di tahap akhir, kita kalikan nilai yang sudah dinormalisasi atau RIJ dengan bobot atau WJ. Dan jumlahkan semua hasilnya untuk mendapatkan nilai preferensi akhir atau FI. Nilai FI tertinggi menunjukkan alternatif yang paling optimal. Dalam kasus ini, A5 atau Sigli adalah lokasi terbaik untuk sekolah. Nah, berakhir sudah penjelasan dari saya mengenai materi Simple Adaptive Wake atau SAW. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang dimengerti. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.